dari Chef Muto, gue suka banget. Tapi setelah ini juga gak kalah keren Mas, kayak yang tadi Mas Dedi bilang. Apa itu? Kita akan ngebahas makan makanan sehat. Yes. Wow. Mas ini makan makanan sehat? Oh saya makan selalu sehat. Oh ya? Oke, tapi kita mau lihat makanan sehat dan ada yang bisnis makanan sehat. Nah kita mau undang, namanya susah tolong. Ya langsung aja kita invite Karisha Mulu. Oke, Karisha Mulu. Hai. Karisha Mulu. Oh, yeah, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Eca. Biasa aja. Lo kenal emang? Iya, temen Oh, saya gym. pikir emang begitu. Enggak dong. Apa kabar? Ya panggilannya apa Eca? Kareka. Kita duduk dulu aja, silakan. Ngobrol dulu ya, Kak? Duduk dulu, kita ngobrol. Boleh. Thank you. Makanan sehat. Iya. Jadi bisnis makanan sehat. Ada cateringnya, Ya. ada restorannya. Namanya apa? Kita dari Live Well Group. Namanya ada Live Well Catering, ada Very Well juga, sama ada Fatwell. Oke, coba mungkin penonton banyak yang nggak tahu, didefinisikan dulu makanan sehat itu apa ya gitu. Makanan sehat itu sebenarnya kan banyak yang dengan stereotip makanan sehat itu nggak enak ya. So jadi kita membuat makanan sehat itu enak dan mudah dijangkau dan easy for you basically. Iya. Oke. Tapi kan maksudnya gini, kalau di Jakarta sendiri kayaknya agak sulit orang makanan sehat ya. Beda misalnya kalau lo bukannya di Bali gitu yang banyak turisnya, Di orang lebih mana-mana aware gitu. sama makanan sehat. Di sini harus ke specific places gitu untuk kayak makanan sehat ada di sini, di situ. Tapi gimana? Ada kendala nggak sih untuk mengenalkan makanan sehat ke orang-orang gitu? Awalnya sih emang agak-agak a bit difficult karena emang untuk masuk market ke Jakarta masih dengan stereotip yang enggak gue nggak makan sehat, gue makan nasi uduk aja gitu. Cuman ya jadi ujung-ujungnya lama-lama ya kita emang introduce our food dengan makanan dan rasa yang udah Tapi saya setuju tuh. sering. Apa itu Mas? Ya karena saya suka ketemu teman-teman saya gitu, kalau saya lagi makan makanan bersih gitu, teman-teman saya selalu bilang, Dad, hidup cuma sekali. Oh iya. Ya kan, hidup cuma sekali, jangan nyusah-nyusahin hidup. Selalu bilang gitu. Saya selalu balas, emang hidup cuma sekali bro, makanya lu panjangin. Oh iya. Ya kan bener dong. Makanan sehat. Makanya dipanjangin. Enggak ya. Karena cuma sekali. Sayang badan. Karena cuma sekali. Kalau pengertian makanan sehat itu maksudnya apa sih Mas? Misalnya Mbak, nggak pakai MSG atau apa gitu? Lebih jauh dari itu. Jadi kita dengan tim nutrisi kita juga bisa substitute. Misalnya kayak mau tetap makan nasi uduk, Iya. kita bikin nasi uduk sehat. Misalnya nasinya kita ganti dengan shirataki atau nasinya dengan nasi coklat. Terus kurang gula, kurang sodiumnya, tapi Berarti tetap garam rasanya juga pakai enak. sea salt misalnya kayak gitu. Kita tetap pakai garam, tetap pakai seasoning yang natural Tapi semuanya. reduce. Dan cara masaknya juga kita dengan teknik yang pasti nggak digoreng, lebih banyak dipanggang, lebih banyak di steam roast gitu. Oh, tapi makanan nggak, how sorry about the bentar. price? Tapi makanannya itu bisa kayak nasi uduk gitu. Kan biasanya kalau makanan sehat kan ada jual ya. Maaf nih, memang kadang-kadang banyak catering-catering. Saya sering sekali dikirimin dari catering buat saya nyobain gitu Ya. kan. Saya nyobain, begitu dimakan, Enak. kagak. Oh enak. Cuman ditelan doang aja gitu Ayam intinya. rebus plak gitu. Iya, ayam rebus mati aja gitu, udah nggak ada rasanya sama sekali. Nah ini gimana? Ya kita dengan teknik masaknya sih, jadi kita dengan bumbu-bumbu spices dari Indonesia juga kita pakai semua. So makanannya jadi beragam gitu, bisa Japanese style, bisa Indonesian style juga, bisa Tapi any kind. makro-mikronya dihitung juga? Ya. Oke. Ada nutrisionisnya juga gitu Iya, ya untuk we have a mengatur. full team of nutritionists untuk buat semua menu kita. Harga berapa? Nah, Kalau yang catering Mulai mulai dari 500 sampai 800 ribu untuk seminggunya. Oh seminggu. Oke. Untuk yang di Fatwell dari 75.000 sampai 85.000 Per satu bowlnya. Satu Tapi satu bowl. bowl itu porsinya besar juga, pasti kenyang. 500 sampai 800 ribu Itu seminggu. untuk subscribe ya. Seminggu Ya. itu sehari dapat berapa? 2 lunch and dinner. Lunch and dinner. Oh, oke. Ya udah. Mungkin Rika mau nunjukin kita cara buatnya, terus saya juga mau cobain juga gitu. Yang aku mau buat sekarang sebenarnya simple banget sih, itu kayak type of dessert. Jadi kita namain chia pudding. Jadi dari biji chia, basalnya Oke. seed. Langsung aja kayak begitu kita buat. Oke. So, kita di sini Ini ada apa aja nih Kak? ada macam-macam ya barang-barang yang nggak pernah ditemukan mungkin. Kita di sini ada granola, kita ada homemade granola. Itu bahan dasarnya dari oats. Nah, oatsnya kita panggang pakai madu, jadi nggak pakai gula juga. Oke, ini udah dipanggang ya? Fresh banget dari panggang.
Terus di sini ada digestive crunch, itu basicnya biskuit gandum sih. Oke. Jadi kita bikin biskuit gandum sendiri, terus it's really yummy basically. Ini yang chia seeds yang tadi aku bilang. Chia seed, oke. Mirip selasih ya sebenarnya. Iya. Cuman ini kalau jadi kena liquid nanti mereka jadi Lumer. puding. Jadi Oke. puding. Jadi kental, jadi puding. Oh, Terus, gitu. jadi tergantung kita mau campur liquidnya apa aja gitu. Itu apa bisa sampingnya pakai itu? susu, bisa. Oh ini kakao nips. Kakao nips ini biji kakao. Oke. Kalau coklat kan kita semua suka coklat ya. Iya. Cuman Sampingnya? kalau yang udah dicampur gula dan susu itu yang nggak Iya. sehat. Sampingnya? This is the biji kan. Ini coconut, kelapa Oke, kering. langsung aja yuk kita buat yuk, coba yuk. So basicnya sih cuman kalau misalnya dari chia seed sendiri ini emang harus dikulkasin selama 6 jam. Jadi kalau kita bikinnya hari ini besok baru bisa makan. Oke. So kalau misalnya chia seednya dicampur air, ya, oke, just Basicnya emang go suka on. masak ya? Suka makan sebenarnya. Oh, Cuman Kita makan tapi harus jaga badan gitu lah intinya ya. suka makan tuh sudah wah kegendutan nih kayaknya. Harus cari substitute yang gimana caranya biar bisa tetap enak tapi Tapi berarti kalau Sehat. udah catering gitu udah bukan kamu yang masak dong ya? kalau catering kita ada tim kitchennya juga, Ada tim ada kitchennya chefnya juga dan nutrisi full gitu. Terus apa lagi? So sebenarnya sih this is not much. Kalau misalnya diaduk-aduk nggak akan jadi sekarang. Aku udah bawa yang jadinya Oke, jadi. kita lihat aja yang jadinya karena ini ya, lama dan Prosesnya. Next time. So ini udah jadinya namanya chia pudding. Kalau misalnya mau dibikin dessert biar seru kita pakai granolanya. manisnya dari mana nanti? Manisnya semua dari madu. Kalau misalnya ini aku campur pakai susu kedelai. Oh, oke. Jadi ada proteinnya taste-nya ya? tinggi, terus ironnya juga tinggi dan chia seeds ini mengandung omega 3 yang Iya. tinggi banget. Oke, that's enough. Ada basicnya pernah sekolah chef gitu apa masak itu enggak? Enggak sih kebetulan emang suka Hobi makan aja, otodidak aja. ya? Ya tapi dari tim kita yang di Vetwal juga kebetulan ada yang chef di situ. Tapi ini Yang bikin bahan-bahan resepinya. dapatnya dari mana? Bahan-bahannya kita Maksudnya di supermarket gitu ada? banyak banget sekarang Banyak udah ya? di mana-mana gampang Tersedia. banget aja. Terus mungkin Oke, memang dulu pakai kuliah jurusannya coklatnya. apa waktu di Perth? Dulu kebetulan ambil hospitality sih perhotelan. Jadi emang pasti suka yang berbau-bau makanan dan minuman. Hospitality. Ya. Yes, dikit aja. Ini pahit rasanya kakao nipsnya. Iya. Cuman kalau misalnya dimakan sama yang manis-manis enak. Jadi ada taste coklatnya ya. Karena coklat tuh basicnya pahit sebenarnya. Sebenarnya. Kita taunya manis ya, Mas? Ya, manis karena udah dicampur gula, susu, gula. Tapi kalau coklat sendiri tuh pahit. Iya. Oke. Tapi ini udah banyak banget orang-orang yang udah tahu khasiatnya. Jadi mereka snack di kantor gitu-gitu untuk mengganti kopi. Karena itu ada endorfinnya yang sangat tinggi. Oh, oke. Karena ada ahli nutrisinya juga. Tapi kenyang nggak sih makan kayak gitu? Bahaya sih kalau sebanyak itu sih kayaknya kenyang karena Yang bener sih beda nasi uduk sama sambel ya kan? Iya. tapi makan makanan sehat itu sebenarnya menarik loh. Gimana Mas? Cepat kenyang, cepat lapar. Oh gitu? Karena di digestnya lebih cepat. Digestnya lebih cepat. Heeh. Tergantung metabolisme kita kan. Iya. Kalau kita rajin olahraga Kalau gitu saya juga cepat lebih. lapar. Aku lah juga lapar terus. Lapar terus. Pakai pisang. Buah harus pisang atau bisa ada pengganti? Bisa apa aja, ini aku bawa kiwi, kalau mau pakai kiwi juga bisa. Kadang-kadang orang gemuk itu bukan karena fat, tapi gemuk itu karena kandungan air di badan kita terlalu banyak. Jadi kalau kita makan makanan yang bergaram dan garamnya melebihi dari apa yang harusnya kita makan, akhirnya badan kita tuh Akhirnya punya stay. kandungan air, stay gitu. Nah, itu bisa di mana-mana, bisa di pipi, bisa di perut, bisa di mana-mana. Nah, pisang ini mengandung potasium. Potasium ini ngelawan water Untuk retention. water retain. Jadi dia akan ngebuang air di badan kita. Jadi kalau misalnya kalian mau kurus, makan pisang, Pisang yang banyak. pisang yang banyak karena airnya dibuang sama pisang sebenarnya. Tuh. Best for breakfast kan ya. Ya. Nggak pernah lihat kan ada monyet gendut kan? Ada babon ada. Oh iya benar-benar. Ya. Oke, so Oke. ini Sudah contohnya jadi. sudah jadi. Saya coba ya. Chia parfait, silakan. Anak kecilnya. Oh salah. Salah ya. Ini mau coba lagi, Pak? Fani kayaknya udah pernah makan nih. Belum. Cobain, Pak. Katanya temen. Bener-bener. Di tempat gym. Tempat gym, betul. Wah, rasanya manis. Oh gede banget ya giliran gue Mas Riko. Sorry. Kamu peduli banget ya Maha ya. Kita kena jas kan? Iya. Kan jas buat kawinan ntar. Kesian amat gua kawin sama dia. Good. Like it. Mas Eko cobain. Mas Eko sering nggak pernah makan sehat nggak?
pisang aja. Udah terlalu sehat saya. Takut nggak bisa berhenti. Ini harganya berapa? Kalau yang chia parfait kita jual 35 ribuan, tergantung ada rasa-rasanya macam-macam. Kalau misalnya kita bisa bikin chocolate sauce, bikin berry sauce, semuanya dari benar-benar natural product. Saya tadi ngeliat ini ada. Aku juga bawa catering contohnya. Coba. Ini kayak aku bilang tadi, ini ada yang dinner sama lunch. So, dari level catering. Saya buka ya? Iya, buka aja. Robek aja ya. Bye-bye. Ini buat dinner. Oh. Ini apa ini? Live well. Ini apa ini? I think today itu ada beef with tofu sama quinoa brown rice. Yang ini? Oke. Yang ini ada Kita coba dulu dori karena with, biasanya garlic bread and sauteed vegetable. biasanya makanan sehat Iya. tuh nggak ada rasanya biasanya. Nih, Mas Riko yang ini mungkin mau cobain. Dikit amat kenyang apa Mungkin enggak? Nasi jangan padang tinggal lagi. kali. Ya, ini dingin pasti ya, ini Agak beef dingin. sama Coba aja. nasi brown rice Nasi ya. brown rice Brown and quinoa. rice. Brown rice ya, oke. Paling cobain. Tuh. Oh, this is actually good. Yeah. For diet food, this is really good. Wow, You have that, and then you have dessert juga bisa. ini apa? Silakan. Itu dory fish sama roti gandum and sauteed vegetables. Ada rasanya mas. Biasanya kan Ada, hambar ada, gitu. Enggak dijamin gambar. Ih, Oh, penasaran. enak banget. Enak. Penasaran, penasaran. Cobain. Pasti enak. Kalau masih dibilang enak, saya coba. Oh ya. Nggak, gini. Kalau saya bilang enak, jangan disamakan dengan enaknya sop kaki kambing ya. Oh iya, beda ya. Beda-beda. Ya kan kadang-kadang orang enak, wah berarti kayak makan nasi soto Betawi goreng gitu ya? tek-tek gitu kan, soto Betawi enggak. Tapi untuk diet food, this is really good gitu maksudnya. Karena biasanya mostly diet food itu nggak ada rasanya. Yeah. Nggak ada rasanya, Iya. dan flat. And it shouldn't be flat. And it shouldn't be flat, karena akhirnya orang jadi males untuk diet. Harusnya kita bisa enjoy our diet itu, ya we should enjoy it, not restricted Ya. justru. Oke, thank you very much. Makasih. Very inspiring. Thank you, Rin. Oke, baik. Saya tutup acaranya. Tadi kita udah bicara tentang makanan-makanan semuanya, dan tadi juga saya tertarik pada saat saya ngobrol sama Chef Muto tadi. Ini juga sebenarnya semua makanan sih. Akhirnya Anda juga sebenarnya, karena basicnya adalah Anda harus terus berkembang dalam hal apapun, termasuk bikin makanan, termasuk bisnis, termasuk apapun. Karena kalau misalnya Anda nggak berkembang, adanya cuma di comfort zone doang, then you'll die. Jadi being a success is very easy. Jadi sukses itu gampang, tapi always looking for new thing in success is a different thing. Saya dari Komisi Vandika Sandiri, konsep hari inilah hitam putih.